semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Yes, Indonesia lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan belum selesai menuju Piala Dunia. Masih ada 2 laga lagi pada 8 sampai 14 Oktober nanti. Kita akan berjuang lagi di putaran 4. Kita berhasil menyegel tiket ke putaran final. Putaran 4 usai menang 1-0 atas Cina di GBK. Dan kepastian Indonesia ditambah lagi dengan kemenangan 2-0 Arab Saudi atas Bahrain. Dengan demikian, Bahrain tidak bisa lagi mengejar poin Indonesia. Indonesia masih berpeluang untuk meraih posisi 3 di klasemen grup C, asalkan Arab Saudi kalah lawan Arab Saudi dan kita juga imbang atau menanglah lawan Jepang. Kita akan mengupas bagaimana Patrick Kluivert mengelola timnas, bagaimana Patrick Kluivert mengelola strateginya di tengah absennya 2 pemain pilar atau 3 ya, dengan Martin Paes, Marcelino dan Ragnar Oratmangun. Bagaimana dia mengatur susunan pemain sehingga bisa tampil dahsyat seperti di laga melawan China. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert sudah jitu ya. Walaupun dia baru memimpin timnas Indonesia 3 pertandingan, tapi saya melihat bahwa dia sudah memperlihatkan bisa memberi kepercayaan kepada pemain. Teman-teman coba perhatikan dari laga pertama melawan Australia sampai laga lawan Cina. Hampir seluruh pemain dimainkan oleh Patrick Kluivert ya. Tapi dari keputusan rotasinya dia juga melihat bagaimana performa pemain. Dan di laga ketiga melawan Cina yang merupakan laga krusial, dia tidak main-main lagi. Dia tidak ingin melihat berdasarkan asal dari si pemain, misalkan dari Eropa. Tidak. Tapi Patrick Kluivert melihat penampilan pemain. Kalau pemain tampil bagus, dia akan memberi posisi starter. Dan itulah yang terjadi di laga melawan Cina. Kita tidak pernah menyangka bahwa Yakob Sayuri menjadi starter di posisi bek kanan. Lalu di belakang oleh Romeni ada Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, duo Dewa United. Lalu ada juga Beckham Putra yang mendapatkan menit bermain ya, selama 16 menit. 16 menit lebih. Ini semua adalah gaya manajemen dari Patrick Kluivert dan saya senang karena beginilah harusnya pelatih ya. Keputusan untuk memilih starter itu harus dilihat dari track record pemain. Mungkin untuk lawan Cina itu terlihat di latihan-latihan saat di Bali. Tapi Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan bahwa dia hanya melihat prestasi pemain atau merit, melihat bagaimana prestasi pemain, dan inilah yang diperlukan. Jadi kalau pemain tidak perform di klub, apalagi saat di timnas, ya harusnya memang tidak dimainkan. Dan itulah yang terjadi saat Messi Girls tidak main sama sekali, atau juga Rafael Struijk tidak dimainkan. Kita kaget juga, masih ada pemain senior seperti Stefano Lillipali yang tidak main. Lalu dia juga punya opsi untuk memainkan Dean James, tapi ternyata Egy Maulana dan Ricky Kambuaya, dan itu pilihan jitu. Saat melawan China kita bisa melepas 13 tembakan, 3 diantaranya mengarah ke gawang, dan permainan kita mengalir cukup baik. Dan kita tidak terjebak dengan pola serangan balik dari Cina
Saat mereka serangan balik, kita sudah siap. Dan tapi saat kita menyerang pun kita bisa mengalirkan bola dengan baik sehingga mencapai sasaran 3 kali dan salah satunya menjadi gol ya, walaupun dari titik penalti. Dan kita melihat bahwa Ricky Kambuaya memang membuat permainan berbeda ya. Dia memperlihatkan kelasnya, bagaimana dia menggocek lawan. Begitu juga Egy Maulana Fikri, dia punya ketenangan, dia punya kelebihan di kaki kiri. Ini juga bisa dimanfaatkan. Sayang sekali dia waktu mendapatkan umpan dari Beckham Putra tidak jadi gol ya. Kalau jadi gol itu skornya bisa 2-0. Dan menurut saya sih harusnya bisa lebih dari 1-0 pada pertandingan itu. Jadi kita senang, kita boleh puas karena pelatih benar-benar jeli melihat bagaimana skuadnya. Jadi tidak terpengaruh apakah si pemain itu dari klub populer atau tidak, dari Eropa atau tidak. Ini yang diperlukan. Karena kalau berpatokan kepada itu saja, ya Messi Legers tidak lebih baik dari Rizky Ridho, dan Patrick Kluivert memberi Rizky Ridho tempat sebagai starter karena sudah terbukti. Dan inilah yang dibutuhkan untuk laga-laga berikutnya, termasuk laga melawan Jepang yang mungkin lebih tanpa beban ya, karena kita sudah lolos. Dan berikutnya kita tentu tidak boleh puas karena masih berjuang lagi di putaran 4. Putaran 4 ini akan gelar 8 sampai 14 Oktober. Dan kita kemungkinan akan menghadapi 6 negara, 6 tim, yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Irak, Palestina, dan Oman. Memang 5 harusnya ya, tapi di saat ini kondisinya Oman dan Palestina masih berebut posisi 4 untuk mengamankan tiket ke putaran 4. Nah, bagaimana kira-kira peluang Indonesia menghadapi lawan-lawan ini? Semua lawan berat, menurut saya ya. Semua lawan berat, tapi kita berharap bisa jumpa Palestina atau misalkan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab pernah kita kalahkan di pemanasan Piala Asia 2023. Saat itu kita menang 1-0. Sedangkan Palestina kita pernah main 2 kali dan tidak pernah kalah. Terakhir kita imbang 0-0 melawan Palestina di Surabaya waktu itu ya, menjelang FIFA Matchday. Tapi kita tidak bisa berharap demikian karena semuanya diundi. Lalu ada Arab Saudi juga dan Irak, 2 negara yang pernah kita hadapi di putaran sebelumnya. Irak sudah melawan kita 3 kali dan hasilnya kita kalah 3 kali. Dan Irak juga punya pelatih baru, yaitu Graham Arnold. Lalu juga Arab Saudi, ya kita pernah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan imbang. Ini juga bagus. Jadi sebenarnya kita sudah siap untuk menghadapi tim manapun, termasuk Qatar yang ya juara Piala Asia 2023. Berat, tapi dengan kondisi sekarang kita wajib mengejar 2 kemenangan di fase grup karena pemimpin klasemen ya. Jadi 6 tim dibagi 2, ada 3 tim tiap-tiap grup dan hanya pemuncak klasemen yang lolos langsung. Sedangkan posisi 2 akan diadu lagi sebelum dan pemenangnya akan playoff melawan tim dari Amerika Latin dan tentunya panjang sekali jalannya. Semoga kita bisa menang 2 kali sehingga bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di putaran 4 nanti. Demikian ulasan saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.